Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada pada minggu yang ketiga pada bulan yang ketiga ini. Kami sadar karena anugerah Allah semata-mata. Terima kasih buat pertolonganmu, pemeliharaan, perlindunganmu, bahkan segala kecukupan yang engkau beri kepada kami. Saat ini kami datang memuji, menyembah engkau di bait Tuhan. Kami sudah memujimu, menyembahmu, saatnya kami diam di hadapan Allah. Kami rindu sabdamu, kami rindu firmanmu, karena firman itu adalah engkau sendiri. Kami hormati firman Allah. Urapi hambamu yang memberitakan. Urapi kami semua umatmu juga yang mendengar. Anugerah yang sama kemampuan untuk melakukan menjadi bagian kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama untuk belajar firman, merenungkannya. Dan saya rindukan saudara-saudara setelah dengar khotbah ini makinlah cintamu membara kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Keagungan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah tema khotbah pada hari ini. Kita baca bersama-sama Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23, demikian firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 15, buka Alkitab saudara. Demikian firman-Nya. Jangan tampilkan dulu. Buka Alkitab saudara. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Segala sesuatu di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darahnya, dengan darah salib Kristus 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman.
Tetap teguh dan tidak berguncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Amin. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose untuk mengingatkan mereka tentang keunggulan atau yang disebut dengan supremasi Kristus atas segala sesuatu. Sekali lagi, Paulus menulis surat ini kepada gereja atau jemaat di Kolose yang bertujuan untuk menegaskan kepada mereka apa yang hendak Paulus tegaskan kepada mereka adalah keunggulan atau supremasi daripada Kristus. Kenapa saudara-saudara? Di tengah dunia yang menawarkan berbagai ide dan pemahaman tentang siapa Yesus, maka kita perlu juga kembali kepada kebenaran Alkitab. Bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tak terlihat. Ya. Yang berkuasa atas segala ciptaan. Dan yang telah mendamaikan kita dengan Allah melalui darahnya di kayu salib. Ternyata saudara-saudara, bukan hanya sekarang. Pada zaman Alkitab ditulis, pada zaman itu, pada zaman surat ini ditulis atau pada saat jemaat gereja di Kolose, sudah ada banyak pengajaran tentang siapa Yesus. Ditawarkan, diajarkan berbagai pemahaman tentang Yesus. Ternyata banyak yang keliru, banyak yang salah. Itu sebabnya Paulus mengajar mereka melalui ayat ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita pun perlu kembali kepada kebenaran Alkitab. Apapun yang orang katakan tentang Yesus, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, jangan dipercaya. Kalau saudara perhatikan di ayat 23, ayat yang terakhir itu, Paulus menghimbau mereka dan berkata, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak berguncang. Kemudian jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan Injil yang telah kamu dengar, kata Paulus. Dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan Paulus berkata, aku ini saksi, aku ini pelayannya. Saudara-saudara, sekali lagi Yesus itu adalah gambar Allah. Dia adalah penguasa segala ciptaan. Dan dia pendamai manusia dengan Allah. Maka hari ini saudara-saudara, untuk memahami lebih dalam tentang keagungan Yesus Kristus. Kita akan membahas ada 3 kebenaran yang dinyatakan dalam ayat-ayat yang kita baca ini.
menyatakan, mengungkapkan keagungan, kehebatan, kemuliaan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tak terlihat. Ayat 15 sampai 17 menyatakan hal itu. Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Artinya saudara-saudaraku sekalian, dalam Yesus kita melihat secara penuh siapa Allah itu. Dalam percakapan murid dengan Yesus, Filipus pernah tanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu cukup. Oke ya, simak baik. Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu. Tapi Yesus berkata, kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa. Artinya saudara-saudara, dialah, Yesuslah gambar Allah yang tak terlihat. Dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 3, Alkitab berkata begini, Ibrani pasal 1 ayat 3. Simak baik-baik. Dialah, maksudnya Yesus, cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya. Saya ulang. Gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, Yesus adalah manifestasi perwujudan Allah yang sempurna. Yesus adalah yang sulung. Alkitab berkata Dia adalah yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Sekali lagi, lebih utama dari segala yang diciptakan. Tapi bukan berarti Yesus adalah makhluk ciptaan. Sekali lagi, Yesus bukan makhluk ciptaan. Melainkan menunjukkan bahwa Ia memiliki otoritas tertinggi di atas segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh, melalui, dan untuk Dia, untuk Yesus. Haleluya. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Dialah yang menopang. Dialah yang mengatur segalanya. Siapa Dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Betapa agungnya Dia. Maka hari ini setelah saudara dengar kebenaran yang pertama ini, jikalau saudara percaya sungguh-sungguh Yesus adalah gambar Allah yang tak terlihat dan pencipta segala sesuatu, apakah Dia, Yesus, benar-benar menjadi pusat hidup kita? Gambar Allah, pencipta segala sesuatu. Berarti kita harus menjadikannya sebagai pusat dalam hidup kita. Yang
utama. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita renungkan. Apakah kita sudah memilih hal lain atau yang lebih utama daripada Yesus? Adakah pribadi lain selain Kristus yang mendapat tempat di hati kita? Mari kita kembali kepadanya. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa, Dia yang bertahta dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tak terlihat. Itulah keagungan Kristus yang pertama menurut Kolose pasal 1. Yang kedua, saudara-saudara, keagungan Kristus yang kedua, yang olehnya saudara dan saya makin mencintai, makin mengagumi, tidak akan pernah meninggalkannya. Tidak akan pernah bergeser iman kita. Yesus Kristus, kepala gereja dan pusat keselamatan. Ayat 18 tadi berkata, dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, Paulus mengungkapkan bahwa Yesus kepala gereja. Gereja itu adalah tubuhnya. Gereja. Jadi saudara-saudara, gereja itu bukanlah buatan atau institusi, lembaga manusia. Kalaupun manusia diizinkan membangun secara fisik gereja, tapi kita harus tetap ingat bahwa kepala gereja itu adalah Dia. Berarti kalau hadir sebuah gereja, maka gereja itu harus menjadi tempat orang meninggikan, memuliakan, memuji Dia. Tidak boleh lebih daripada itu. Karena gereja itu milik Dia. Gereja itu adalah tubuhnya sendiri. Oke ya? Tidak boleh ada hal lain dibicarakan di sana selain pemujian, pengagungan kepada Dia. Sebab gereja itu bukan institusi manusia, tetapi tubuh Kristus, kepala. Dia kepala, jemaat itu tubuhnya, kita tubuhnya. Kalau saudara sadar kebenaran ini, engkau pun sebenarnya tidak akan pernah bersungut-sungut ketika diajak saudara bangun gereja. Tidak boleh bersungut-sungut, dosa itu. Ya kalau enggak mau ya diam aja udah, selesai. Baca ayat itu. Saya ulang sekali lagi. Dialah kepala tubuh. Kepala tubuh. Tubuh tanpa kepala seperti apa? Bisa bayangkan. Kepala tubuh yaitu gereja. Gereja itu milik Kristus. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya dilibatkan untuk membangun gereja secara fisik, harusnya engkau berglori, bersukacita, berbahagia. Jangan ada yang bersungut-sungut, makin jauh berkat darimu. Bisa kupastikan ini. Berkat Allah makin meninggalkanmu kalau engkau bersungut-sungut. Ada program di gereja, ada yang mau dibeli untuk gereja, engkau bersungut-sungut, makin jauh berkat darimu. Kalau engkau tahu gereja itu milik Kristus, di gereja itu Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan.
maka engkau akan bersemangat untuk itu. Makanya ingatkah saudara satu pertanyaan di awal sebelum kita atau di saat kita hendak merencanakan pembangunan gereja. Saya tanya, kalau kita bangun gereja, kira-kira dalam hidup saudara itu kesempatan keberapa dalam diri saudara pernah terlibat dalam pembangunan gereja? Keberapa kali begitu? Karena saya yakin bukan ini yang pertama. Pasti sudah pernah. Wah, dulu waktu di sana kami juga ikut. Dulu waktu di sana kami juga ikut. Itu harusnya membuat engkau makin bersuka cita. Berarti kalau engkau diberkati Tuhan secara jasmani, secara materi, maka ingatlah tubuh gereja itu sendiri. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai kepala, Yesus Kristus memiliki otoritas. Otoritas itu kuasa. Memiliki otoritas mutlak atas gerejanya. Dan menuntun umatnya dalam kebenaran. Sampai hari ini saya tetap jaga ini. Gereja itu hadir supaya di sana orang dituntun ke dalam kebenaran. Saudara kan ingat apa yang pernah saya katakan. Kita tidak tahu perkembangan daerah kita ini 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan seperti apa. Maka mulai dari sekarang kalau kita tidak siapkan fisik, fasilitas, orang tidak datang ke gereja. Kalau orang tidak datang ke gereja berarti dia ada di tempat lain. Tapi kalau kita sudah siapkan fasilitas ada gereja, maka di gereja itu orang dibangun. Orang diajar. Diajar tentang apa? Kebenaran. Haleluya. Kemudian di ayat yang ke-19 sampai 20 itu dinyatakan bahwa di dalam Yesus, baca nanti. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dan bahwa melalui Dia segala sesuatu diperdamaikan. Diperdamaikan dengan Allah. Yesus mendamaikan manusia berdosa. Karena manusia itu sebelumnya Alkitab berkata musuh, seteru Allah. Maka Yesuslah yang mendamaikannya melalui kematiannya di kayu salib. Haleluya. Dia kepala gereja dan pusat keselamatan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Di bawah kolong langit ini, Alkitab berkata selain di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan bergeser. Sekali lagi ayat 23. Tetap bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak berguncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Haleluya. Saudara-saudara. Karena Yesus adalah kepala gereja. Maka kita harus tunduk kepada Yesus. Dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Sekali lagi, karena Yesus adalah kepala. Gereja itu tubuhnya Dia kepala, Dia pemegang otoritas. Dan kebenaran ini salah satu yang membuat saya tidak pernah takut sedikit pun untuk memulai atau merencanakan sesuatu di gereja itu. Karena aku tahu saya hanya bagian kecil di situ. Dia kepala, tidak akan dibiarkannya gerejanya, tubuhnya itu terbengkalai. Tidak dibiarkannya tubuhnya itu begitu-begitu saja, asalkan kita mau melibatkan diri di dalam. Haleluya, itu hibur saya. Makanya saya tetap semangat. Ya, hitung ya, mulai bulan 6, bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 bulannya.
Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, memang sedikit lambat perjalanannya, tapi belum pernah berhenti. Kalaupun berhenti itu, bukan karena tidak ada materialnya, hanya karena tukangnya berhalangan. Sampai kemarin. Saudara mungkin bertanya, kok bisa? Ya kita berjuang sekuat tenaga kita. Apapun yang bisa kita perbuat, ku perbuat. Karena apa yang aku miliki tidak akan kubawa mati. Tapi sebelum aku pulang dipanggil Tuhan, ada warisan rohani yang kita wariskan kepada generasi kita ke depan. Saudara-saudara, kita harus menghargai karya penebusan, pendamaian. Dengan cara apa? Kita hidup dalam kasih dan ketaatan. Oleh sebab itu tanya pada dirimu hari ini, apakah saya benar-benar hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus? Iya. Apakah aku sudah hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus? Makanya saudara-saudara, jangan pernah buat sesuatu yang menyimpang. Jangan kita percakapkan sesuatu di gereja yang menyimpang dari kebenaran. Kita harus hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus. Yang ketiga, terakhir. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka tentang keagungan Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah pengharapan kita yang teguh. Pengharapan kita yang teguh. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa dahulu mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Itu kan disebut di ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan menjadi musuhnya melalui apa? Hati dan pikiranmu, kata Paulus kepada mereka. Hidup dalam kejahatan dan permusuhan terhadap Allah. Itu Paulus sadarkan mereka. Ya, Paulus menyadarkan mereka. Kemudian ayat 22 jelaskan, melalui kematiannya. Mereka sekarang telah didamaikan dan kini berdiri di hadapan Allah. Dalam keadaan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Oke ya. Enak dong, berdiri di hadapan Allah. Tapi ayat 23 menjadi syarat penting untuk mencapainya. Saudara-saudara, ayat 23, kita harus bertekun dalam iman, tidak tergoyahkan dari pengharapan yang ada dalam Injil. Kita dahulu jauh dari Allah. Tetapi kini menjadi dekat oleh karena Kristus mendamaikan kita. Berarti keselamatan itu saudara-saudara menuntut ketekunan kita dalam iman. Menuntut ketekunan kita dalam iman. Dan Paulus berkata, jangan menyimpang dari kebenaran. Maka dikatakan kita harus tetap bertekun. Karena di dalam Kristus ada harapan. Harapan kita hanya di dalam Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam dunia yang penuh tantangan dan godaan ini,
Jadi tantangan kita, godaan kita bagaimana supaya kita juga bisa tidak percaya pada Yesus. Itu godaan, itu tantangan. Godaan kita bagaimana supaya kita ragu pada firman. Itu godaan tantangan. Saudara-saudara, itu godaan dan tantangan. Maka kita harus berpegang teguh pada Kristus sebagai satu-satunya pengharapan kita. Maka tanyalah pada dirimu hari ini. Apakah saya tetap teguh dalam iman sampai hari ini? Apakah saya mulai goyah karena pengaruh dunia? Pengaruh orang lain, sesama jemaat juga bisa mempengaruhi saudara. Bahkan sesama pelayan bisa mempengaruhimu. Mempengaruhi supaya apa? Menyimpang. Hati-hati ini. Paulus ingatkan, sadarkan jemaat di Kolose, hati-hati. Kamu harus tetap berpegang teguh, berpengharapan pada Kristus. Ya, hati-hati. Sesama jemaat juga bisa melemahkan saudara. Heran kan? Sudah anggota jemaat di sini ikut melemahkan saudara juga. Sesama pelayan juga bisa melemahkan saudara. Heran. Masa suami melemahkan istrinya? Masa istri melemahkan suaminya? Masa anak melemahkan orang tuanya? Masa orang tua melemahkan anaknya? Hubungannya begitu. Maka seharusnya kita di sini satu gereja ini disebut satu apa? Keluarga dalam Kristus. Marga boleh beda. Suku boleh beda. Itu enggak perlu. Dalam Kristus enggak ada suku-sukuan itu. Yang penting saudara dan saya satu iman di dalam Dia. Itu cukup. Jangan goyah dan renungkan. Apakah semangatmu yang dulu masih tetap ada? Atau sekarang sudah mulai pelan, masih jalan. Tapi berjalannya perlahan menjadi lambat itu adalah karena pengaruh orang-orang tertentu. Oleh sebab itu, hari ini renungkan baik-baik. Apakah kita masih teguh dalam iman kita? Atau kita sudah mulai goyah karena dunia ini? Mari kita tetap setia pada Kristus. Karena hanya Dia atau hanya di dalam Dia kita memiliki pengharapan yang sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kolose pasal 1. Ayatnya yang ke-15 sampai 23 menegaskan kepada kita tentang keagungan Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tak terlihat. Berarti Dialah pusat hidup kita. Kedua, Yesus adalah kepala gereja. Karena Dia kepala, maka kita sebagai tubuh harus tunduk kepadanya. Kemudian Yesus adalah pengharapan kita. Pengharapan kita hanya di dalam Kristus dan hanya Dia. Karena hanya dalam Dia pengharapan kita, maka kita harus tetap setia. Haleluya. Saya akan akhiri khotbah ini dengan mengajukan 3 pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini sebagai perenungan sebelum saudara pulang. Yang pertama, apakah Yesus benar-benar menjadi pusat hidup saya? Evaluasi, tanya pada dirimu. Apakah Yesus, apakah saya hidup? Apakah saya hidup dalam ketaatan kepada Yesus? Dan apakah saya tetap bertekun dalam imanku kepada Yesus Kristus Tuhanku? Betapa mulia, betapa agung karyanya yang sudah diperbuatnya bagi saudara dan saya. Apakah engkau mau meninggalkan Dia? Atau engkau tetap bertekun seperti Paulus katakan. Jangan berguncang.
Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tetaplah bertekun dalam iman. Karena dialah Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Yang telah mati bagi kita, menyelamatkan kita dengan mengorbankan seluruh keberadaannya. Amin. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah mengajar kami. Sekarang kami sadar betapa hebatnya Engkau dalam hidup kami. Betapa dahsyatnya karya-Mu bagi kami. Agung Engkau Tuhan. Tolong kami agar kami tidak pernah bergeser dari kebenaran ini. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.